Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Habibullah, NIM T2019-3169. Saya kelompok 3 di sini akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. A. Rekrutmen sumber daya pendidikan dan tenaga kependidikan. 1. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses penentuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi serta mampu bekerja sehingga dapat menjalankan tujuan organisasi yang telah dibuat. 2. Tujuan rekrutmen. Yang pertama, untuk memikat sekumpulan besar pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Tujuan kedua, tujuan pasca pengangkatan adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksanaan yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Yang ketiga, upaya-upaya rekrutmen hendaknya mempunyai efek leburan, yakni citra umum organisasi haruslah menanjak. Yang ketiga, sumber-sumber rekrutmen. Yang pertama, sumber internal. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang lowong diambil dan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, sumber eksternal. Sumber eksternal rekrutmen meliputi sumber-sumber yang didapatkan dari luar organisasi seperti dari pekerja magang, lembaga pendidikan, lamaran perorangan, balai latihan kerja, dan perusahaan lain. 4. Metode rekrutmen. Metode internal adalah suatu prosedur kepada karyawan tentang adanya posisi lowong dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, metode eksternal adalah metode penarikan yang diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, proses rekrutmen. Proses rekrutmen guru menurut Ibrahim Bafadal dilakukan melalui 4 kegiatan, yaitu persiapan rekrutmen guru, penyebaran pengumuman, penerimaan guru baru, penerimaan lamaran guru baru, dan seleksi pelamar. Berikut ini kegiatan yang umumnya dilakukan dalam pelaksanaan rekrutmen guru. Yang pertama, persiapan rekrutmen guru. Yang kedua, penyebaran pengumuman penerimaan guru baru. Yang ketiga, pelamaran penerimaan guru baru. Yang terakhir, seleksi pelamar meliputi. Yang pertama, tes pengetahuan akademik, tes psikologis, wawancara, tes kesehatan, pengumuman kelulusan. Selanjutnya, B. Seleksi sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Pengertian seleksi. Menurut Handoko, seleksi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar pekerjaan diterima atau ditolak dari organisasi tersebut. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif supaya pegawai yang diterima benar-benar kualifikasi untuk menjabat dan melaksanakan pekerjaan dengan pelaksanaan seleksi yang baik. Pegawai yang diterima akan lebih kualifikasi sehingga pembinaan, pengembangan, dan pengaturan pegawai menjadi lebih mudah. 2. Tujuan seleksi. Tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang mendukung pelaksanaan pekerjaan serta memilih tenaga kerja yang diinginkan serta untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan mempunyai kualifikasi bagaimana tercantum dalam deskripsi jabatan. Martoyo mengatakan bahwa tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan
tenaga yang paling tepat untuk mengaku sesuatu jabatan tertentu. Seleksi merupakan proses dua arah di mana organisasi menawarkan posisi kerja dengan kompensasi yang layak, sedangkan calon pelamar mengevaluasi organisasi dan daya tarik posisi serta imbalan yang ditawarkan organisasi. 3. Proses seleksi. Proses seleksi yaitu dilakukan setelah kegiatan rekrutmen berakhir. Seleksi SDM merupakan sebuah proses untuk memilih dan menetapkan sejumlah orang dari calon-calon yang tersedia dengan preferensi tertentu. Menurut Rifai, proses seleksi merupakan rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar kerja mana yang akan diterima. Proses tersebut dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Ya, jadi kesimpulan yang barusan, rekrutmen merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendapatkan tenaga pendidikan dalam jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang kosong di sekolah. Tujuan rekrutmen untuk mendapatkan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas baik serta berdedikasi tinggi untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen di masa sekarang dan di masa yang akan datang untuk meningkatkan keberhasilan proses seleksi, karena dari hasil rekrutmen dapat dipilih calon tenaga kerja yang sesuai kebutuhan. Metode rekrutmen menggunakan dua metode, yaitu internal dan eksternal. Metode internal ketika penarikan informasi hanya ditujukan kepada karyawan dan orang-orang tertentu. Metode eksternal meliputi radio, televisi, surat kabar, layanan komputer, dan ekuisisi dan mager. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau salah kata, tutur kata dari saya, sekian dan terima kasih. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.